Hai semuanya, balik lagi sama saya Timi di live-nya Hati yang Gembira. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang choose your path, memilih jalan. Nah ini jalan apa yang mau kita pilih gitu ya. Nah khusus kali ini kita mau memilih jalan yang specifically tentang pendidikan gitu. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin masih SMA atau kuliah, ini cocok banget nih kalau kalian nonton live-nya ini. Jadi jangan beranjak tapi nonton terus ya. Nah hari ini aku mau live sama teman aku dari BCS Jakarta, namanya Luisia. Itu aku nggak tahu bener atau nggak nyebutnya. Ntar kita lihat dia sudah online ini ya. Bentar. Oke, aku mau lihat Luisia. Ya, kita tunggu dia online bareng kita. Hai semuanya. Nah, ini dia. Hai Luisia. Halo, udah bisa terdengar suaraku? Terdengar. Oke. Apa kabar? Ya, apa kabar kamu? Baik. Sekarang Hari di rumah ini aja nih. di rumah aja sih. Tadi, Okay. iya. Kalau kamu? Ya di rumah sama juga hari di ini? rumah aja. Biarpun weekend di rumah aja. Tadi sempat sih makan keluar bentar gitu. Oh, Ya, oke. begitulah. Oke, kita akan langsung masuk ke topik kita, yaitu choose your path. Gitu. Nah, ntar aku buka contekannya dulu. Jadi guys yang nonton, Luisia sudah mempersiapkan contekan buat kita berdua. Ntar aku harus nyontek ya, maaf ya guys ya. Nyontek dulu, kita akan mau ngomongin tentang choose your path. Tapi di sini kan path yang dimaksud itu specifically pendidikan ya. Iya. Jadi tentang cara memilih jurusan kayak gitu. Nah, kalau Luisia sendiri dulu boleh cerita sedikit nggak tentang pengalamannya? Ini by the way, kamu udah lulus kuliah dong? Iya, ini aku udah lulus kuliah. Oh, mukanya sih masih mahasiswa ya, masih muda ya? Iya, kalau waktu pas pilih jurusan ya, itu udah berapa tahun yang lalu ya, aku nggak salah. Kayaknya Waduh, udah sekitar, udah lama ya? udah lumayan lama sih, sekitar 7-8 tahun yang lalu sih. 7-8 tahun. Oh Iya. my god, aku lebih tua. Iya. Aku kuliah itu tahun 2009. Gila, itu hampir 10 tahun lebih ya, 2009. Iya, 11 tahun. 11 tahun yang lalu, ya ampun. Kalau aduh, aku tua itu banget dari aku guys, tahun... aduh. Masih ini kok, masih muda kok kelihatannya kok. Amin, ya kalau aku amin. sekitar mulai tahun 2012 itu baru mulai masuk kuliah sih. 2012 mulai masuk kuliah S1. Waktu kalau aku sendiri sih aku di bidang pendidikan bahasa Mandarin. Jadi aku jurusan bahasa Mandarin. Dengar-dengar gitu. kuliahnya nggak cuma di Indonesia ya? Iya, aku sempat 4 tahun di satu kota namanya Guangzhou di China, dan 2 tahun di satu kota, 2 tahun lagi untuk lanjutin S2 di Shijiazhuang gitu. Apa? Nah, itu nama kota apa nama makanan tuh ya? Itu nama kota. Nama kota, oke. Iya. Oke nih, aku pengen ngetes validasi kamu dulu ya. Aku mau ngetes nih, apakah kamu ini benar-benar S2 Mandarin atau enggak? Boleh ngomong something yang Mandarin gitu. Mungkin mau nyapa teman-teman yang nonton, tapi pakai bahasa Mandarin sambil memperkenalkan diri, coba deh. Oke. Nggak apa-apa nih, pakai Mandarin langsung aja nih. Iya, langsung aja. OK， 大家好，我是蒋乐霞，我今年秘密吧，不告诉你们。Itu artinya apa itu? Tadi mau ngomong umur sih, tapi tadi kayaknya nggak usah deh. 很高兴认识你们。 Apa itu? Cuman nice to meet you aja sih, gitu aja. Oh, oke. Nice to meet you too. By the way, nama panggilan kamu Luis. Soalnya kan namamu agak unik sih. Biasanya orang namanya Luisa. Kamu namanya Luisia gitu ya? Iya, jadi nama panjangku itu Carluisia. Bisa dipanggil Luisa, atau ada juga sih yang panggil Louis juga.
Oh, oke, oke. Iya, Jadi gimana gitu. kuliahnya waktu itu? Oke, waktu itu sih aku sebelum kuliah itu kan ambil SMA, terus aku masuk IPS dan beruntungnya sih papa mama juga lumayan mendukung aku sih dalam pemilihan jurusan ini sih. Maksudnya oh ambil ke Mandarin juga gitu. Nah, kenapa pada akhirnya aku pilih Mandarin? Karena juga salah satunya juga karena waktu pas SMA kelas 2 itu aku sempat ikutan ada summer camp gitu namanya, summer camp di Tiongkok. Nah, itu tuh ada satu kesempatan kita tuh belajar bahasa Mandarin di sana dan belajar bahasa kebudayaannya juga gitu. Nah, terus Waktu semenjak SMA dari nih. sana, ya SMA kelas Waktu 2 itu SMA. paling cuma Oh. 2 minggu lah kira-kira, sekitar 2 mingguan gitu. Nah, terus semenjak dari saat itu jadi matanya udah lumayan terbuka nih. Kayaknya lumayan juga untuk belajar bahasa di sana dan pas kebetulan aku coba apply beasiswa dan puji Tuhan sih dapet gitu. Wah, itu sampai S2 beasiswanya. Iya, sampai S2, Wow, canggih banget ya. gitu. Nah, terus ya udah sih, maksudnya 4 tahun selesaiin S1, terus S2-nya 2 tahun, dan sekarang ya udah balik ke Indonesia dan sekarang jadi pengajar bahasa Mandarin di bawah Yayasan Tarumanegara gitu. Oh, baiklah, baiklah. Terus kamu Gitu. ketika proses memilih jurusan tersebut, apakah ada kendala? Ini biasanya nih buat teman-teman yang nonton ya, biasanya kan ada aja yang namanya kendala, apalagi dalam proses memilih jurusan gitu. Nah, kalau Louis gimana waktu itu? Dalam proses puji Tuhan sih saat itu sih semuanya lancar ya. Jadi maksudnya udah kepikir kayaknya mau Mandarin ya udahlah Mandarin, terus coba apply, terus orang tua juga setuju. Terus paling mungkin kendalanya itu karena kan aku masih dulu Mandarinku ya biasa-biasa aja gitu loh. Jadi maksudnya belum ada basic gitu kan. Basic ada tapi maksudnya ya cuman bisa ya kayak gitu-gitu doang gitu, belum benar-benar dalam banget gitu. Terus ya coba belajar-belajar gitu, udah deh. Terus langsung ke sana, langsung ambil S1 di sana gitu. Kalau kamu gimana? Nah, kalau aku sendiri, Hmm. buat teman-teman, pertama mungkin udah beberapa orang yang sering ngikutin Instagram live-nya Hati yang Gembira tahu ya wajah ini. Udah beberapa kali nongol gitu. Tapi mungkin kalian nggak tahu kalau aku ini sebenarnya ambil jurusan yang namanya DKV, Desain Komunikasi Visual ya guys. Itu dulu aku ambilnya di Surabaya, di universitas namanya Petra. Nah, kebetulan sekali aku juga hampir sama nasibnya seperti Louis. Jadi aku tidak mengalami bentrokan dengan orang tua ketika memilih jurusan. Jadi orang tua aku juga cukup suportif ketika aku memilih jurusan ini. Padahal ya Louis, jurusan ini itu sebenarnya jurusan yang gimana ya, gak banyak orang tua yang bisa mensupport anaknya untuk ambil jurusan DKV. Karena DKV itu orang kebanyakan mikir, kamu masuk DKV pasti kamu males ya, kamu nggak mau, maksudnya nggak mau belajar ilmu yang eksak, makanya kamu ambil ilmu yang seperti DKV gitu. DKV kan kita belajar menggambar, dipikirnya cuma kayak gitu doang, belajar gambar doang. Padahal wah lebih dari itu, benar-benar deh. Itu jadi ya jangan sampai salah pilih jurusan teman-teman. Banyak juga teman-teman aku yang mau masuk DKV cuma buat menghindari matematika. Itu salah besar guys. Memang nggak ada matematika, memang nggak ada matematika, cuman tidak mengurangi beban kamu juga gitu. Berat, benar-benar berat waktu kuliah di desain itu. Wah, lemburnya, astaga. Lemburnya tuh sampai berhari-hari deh gitu. Wah, tapi kamu memang dari dulu memang suka gambar gitu ya? Memang udah hobi gitu ya? Awalnya iya, jadi awalnya aku suka baca komik. Jadi aku tuh pingin, by the way, yang suka komik, komen ya di bawah, kasih jempol or anything, atau kasih like di pojok sana. Nah, aku tuh suka baca komik. Aku tuh cita-citanya pingin jadi komikus waktu itu, Louis, ceritanya. Nah, jadi wibu, mana suaranya wibu? Kasih like di bawah. Jadi, terus? Ya suka baca komik, pingin bikin komik, akhirnya masuk DKV. Ternyata yang dipelajari nggak cuma komik. Nah, itu tuh. Jadi komik itu ternyata dipelajarin di kampus, tapi hanya sebagian, paling cuma 0,0 berapa persen. Sisanya tuh bukan itu. Jadi pelajaran apa aja sih tuh kalau di DKV itu? Selain ngegambar? Selain ngegambar, itu jadi cuma gambar kita, semua? Enggak.
Enggak. Jadi sebenarnya kita belajar bagaimana cara berkomunikasi tapi dengan visual. Visual itu nggak cuma gambar, huruf itu juga visual. Gitu. Jadi kalau aku dulu merasa jurusanku nggak penting loh, sejujurnya. Aku masuk ke jurusan desain itu karena aku merasa aku punya passion di sana, aku punya bakat di sana, tapi pas ketika nyemplung aku merasa ya aku bingung. Aku sebenarnya nggak ada tujuan loh teman-teman. Jadi aku pas nyemplung itu aku nggak tahu aku mau jadi apa nantinya ketika lulus gitu. Pokoknya aku hanya punya strong suit skill di situ, jadi ya udah masuk aja gitu. Ternyata lebih dari itu. Jadi yang dipelajarin itu nanti banyak, luas banget deh. Nah ini sangat kepake ternyata waktu di budaya online seperti ini, terutama teman-teman yang nonton di sini di Instagram. Itu kita kepake banget buat bikin kayak konten Instagram, bikin poster Instagram, cara ngedit foto Instagram, kayak gitu-gitulah. Ini nggak usah dibahas lebih detail lagi, tapi ternyata kepake seperti itu. Oke, berarti kamu yang kamu pelajarin dulu sama kerjaan kamu sekarang itu sama ya, berarti sejalan ya? Untungnya sekarang sama sih. Sekarang jadi aku merasa ilmuku sedikit banyak terpakai di pekerjaanku yang sekarang. Gitu. Oke. Ya sama sih kalau aku juga kan karena dulu belajarnya pendidikan bahasa Mandarin ya. Jadi terus abis itu sekarang juga ngajar dan ya kepake sih dan lebih enak aja jalaninnya sih. Kita masuk ke topik kedua ya, Luisa ya. Oke. Luisia, aduh maaf salah. Apa sih yang dibutuhkan dan dipikirkan waktu kita mau pilih jurusan? Kalau kamu apa nih? Oke, kalau menurut aku pertama itu harus lihat minat kita sih, minat sama potensi dari diri kita tuh apa gitu. Pertama minat, kita suka nggak sih sama bidang itu? Nah terus gimana sih cara tahu minat kita di mana gitu? Nah aku tuh baru kemarin ini tuh ada satu buku, aku baru dapat baca buku. Boleh. Nah di buku ini nih salah satunya bisa juga jadi kayak alat bantu kita untuk kita tahu tuh, maksudnya kita tuh sukanya tuh di bidang mana sih, tapi ini cuma alat bantu aja ya, jadi alat bantu aja yang bisa, oh aku tuh di sini, nanti viewer juga bisa lihat. Iya, kalau kondisinya kan nggak semua orang tahu minat dan bakat lah kita sebutnya, minat dan bakatnya ke arah mana. Coba boleh kasih lihat bukunya. Oke, sebentar ya. Ini untuk apa namanya tuh, untuk balikinnya ini ya? Oh ya, oke. Ini. Ya. Nah, ya ini nih tuh ada beberapa pilihan nih. Jadi di sini ada tulisannya lebih senang teori. Ada satu kayak matriks gitu lah. Matriksnya sederhana banget sih. Jadi untuk tahu maksudnya kamu tuh minatnya tuh di mana sih. Jadi maksudnya nanti kalian bisa coba pikirin. Oh aku tuh kayaknya sukanya ini nih, suka yang ini sama ini nih. Oh berarti saya cenderungnya kemana? Nanti boleh mulai dipikirin. Oh kayaknya saya cocok nih untuk kerja di bidang ini gitu. Kita coba lihat ya. Nih kayak contohnya pertama, ini kan ada senang bertemu orang banyak. Terus ada juga lebih senang praktik nyata. Lebih senang bekerja sendiri. Lebih senang teori atau konsep atau ide. Nah, kalau aku nih aku lebih ke sini nih, lebih ke kanan bawah. Iya. Senang bertemu orang banyak dan lebih senang. Iya, jadi menurut aku kerjaan aku yang sekarang sih lumayan mendukung sih, maksudnya kan guru ya, harus ketemu dengan orang banyak juga, dan maksudnya ya langsung praktek gitu. Nah, kalau kamu kemana nih? Lebih ke arah mana? Nampaknya aku sedang bertemu orang banyak juga sama, cuman aku lebih suka kalau teori, konsep atau ide, berarti aku di pojok kanan atas nih. Iya, pojokan atas ya. Oke, nah kalau viewer sendiri gimana nih? Boleh komen ya di bawah teman-teman. Boleh komen ya. Jadi kalian kuadran yang mana ya? Lebih suka kuadran 1, 2, 3 atau 4 kayak gitu. Iya, bisa dari kiri atas atau kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Kanan bawah gitu. Komen ya guys di bawah. Gitu. Ada yang tanya nih nama bukunya apa? Nama bukunya apa? Oke, ini buku ini nih. The Alpha Girl. Nah, The Alpha Girls Guide. Iya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bukunya apa, ini bukunya boleh jelasin sekilas nggak tentang apa sih sebenarnya? Iya, ini jadi bukunya ini dari penulisnya namanya Henry Manampiring. Kalau yang kalian tahu itu, kalau pernah baca bukunya itu Filosofi Teras ya kalau nggak salah ya. Filosofi Teras itu lumayan oke sih ini. Jadi maksudnya ya menceritakan sedikit ya tentang
ya di Alpha Girls itu apa sih? Nah, kalau penasaran bisa nanti kalian baca lagi ya, baca sendiri ya. Oke. Nah, kembali lagi kita ke sini. Nah, Nah, nanti jadi terus kalau kalian kalau setelah gimana? itu kalau udah tahu nih, oh kayak misalkan saya lebih senang teori konsep atau ide atau senang bertemu dengan orang banyak. Nah, kalian boleh deh coba pikirin. Kalau kalian tadi itu yang kiri atas, berarti itu cenderung lebih menikmati bekerja sendiri, tidak terlalu banyak bertemu dengan orang banyak, dan lebih menyukai teori, konsep, dan menciptakan ide-ide baru. Nah, boleh dipikirin, nah kira-kira kerjaan apa sih, atau maksudnya bidang program studi apa sih yang kira-kira lebih mendukung saya gitu. Kalau kanan atas, berarti cenderung menikmati bekerja dengan banyak orang, teamwork, dan lebih menyukai teori dan konsep, atau ciptain ide-ide baru. Kalau kiri bawah, cenderung lebih menikmati bekerja sendiri, tidak terlalu banyak bertemu dengan orang, dan lebih suka bersifat yang praktik nyata. Nah, nanti kalian bisa pikirin lagi tuh kira-kira kerjaan apa sih yang kayak gitu. Nah, kalau aku, ya jelas kan aku lebih ke yang senang bertemu orang banyak dan praktik nyata. Dan salah satu pekerjaan yang paling cocok ya mengajar Pengajar gitu. ya. Iya, gitu. Oke, Nanti teman-teman kalian boleh yang coba lihat pikirin. ini boleh komen di bawah ya nanti ya. Kalian tuh yang mana? Kali aja nanti dengan teman-teman komen di bawah, ternyata dapet teman yang kuadrannya sama gitu, terus jadi bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut kayak gitu. Mereka kerja apa? Iya, Kali aja bisa dapat inspirasi dari pekerjaan atau dari jurusan yang diambil oleh orang-orang tersebut gitu. iya, Nah, jadi untuk tahu pilih jurusan itu sebenarnya kita harus tahu uh, skill set kita di mana juga ya. Kita harus tahu iya. menggali lagi lebih dalam terhadap diri kita sendiri. Kita tuh bisanya apa, mampunya apa kayak gitu. Nah, ada satu kasus nih ya. Hmm. Gimana lagi kalau udah milih jurusan, terus tahu-tahu kita udah tahu kita sukanya apa, tapi nggak didukung. Nah, Gimana ada itu? nggak teman-teman yang punya pengalaman kayak gini? Udah tahu minatnya apa, udah tahu pengennya apa, ternyata nggak didukung gitu. Ada yang pernah mengalami? Mungkin kalau yang lagi nonton mengalami hal tersebut, nanti boleh komen di bawah. Ini ada pertanyaan juga nih. Ada komen dari Michelle. Aku pendiam tapi masuk jurusan komunikasi. Tapi sebenarnya jurusan komunikasi itu yang dipelajarin kan cara manusia berkomunikasi in general ya. Maksudnya secara konsep. Jadi tidak perlu untuk orangnya jago komunikasi juga gitu. Karena setahu aku orang-orang yang bekerja di bidang broadcasting seperti televisi, radio, itu orang-orang di belakang layarnya tuh orang-orang yang masuk jurusan komunikasi. Biarpun mereka tidak ekstrovert, mereka introvert kayak gitu ya. Gak masalah sih. Jadi tetap nggak masalah sih ya, benar-benar. Gak masalah sebenarnya gitu. Nah, terus gimana ini kita sebenarnya kita berdua orang yang cukup beruntung ya, Dwi. Karena kita di-approve oleh orang tua kita gitu. Gimana pun juga namanya anak yang masih dalam bimbingan orang tua, masih dalam naungan orang tua ya, kita dibiayai untuk pendidikan kita sama orang tua gitu kan. Jadi akan ada momen-momen kita nggak bisa pilih kalau dipaksa sama orang tua. Kadang ada loh orang tua yang maksa karena misalkan ayahnya, orang tuanya buka toko gitu ya. Kamu harus masuk jurusan ekonomi, harus masuk jurusan bisnis. Karena nanti kamu harus nerusin toko papa kayak gitu. Nah itu ada yang momen-momen seperti itu sih sebenarnya. Oke. Aku merasa beruntung sih. Aku juga merasa beruntung sih dan ketemunya bukan ketemu sorry. Memang papa mama juga mendukung juga sih. Kalau misalkan untuk teman-teman yang mungkin sama papa mamanya mungkin ada sedikit perbedaan gitu, oh aku maunya ini tapi papa mama maunya ini gitu, mungkin bisa lebih dikomunikasiin lagi sih sama papa mamanya. Jadi maksudnya harus lebih kayak kasih tahu gitu, maksudnya papa mama pun juga berpikir seperti itu pun juga pasti kan ada alasannya juga kan. Iya, pasti kan semua orang tua kan pasti maunya yang terbaik buat anaknya dan juga pasti maunya anaknya yang sukses gitu. Nah, tapi kadang-kadang yang terlewatkan itu mungkin papa mama nggak begitu aware dengan anak ini tuh potensinya tuh di mana sih atau kelebihannya di mana sih gitu. Jadi maksudnya mungkin kita
coba harus lebih dikomunikasiin sih, komunikasi dengan orang tua juga. Dan maksudnya kita coba ngomong sama orang tua, terus belajar tahu untuk kayak sebenarnya orang tua milih ini tuh kenapa? Pasti kan ada argumennya sendiri ya. Dan kita juga boleh kan coba berargumen juga, maksudnya coba kita yakinin juga papa mama, papa aku tuh maunya kayak gini, mama aku maunya gini gitu. Terus nanti kan orang tua juga bisa ngomong berargumen yang sama juga. Mungkin dalam proses berargumen ini, proses komunikasi ini mungkin aja bisa salah satu tuh berubah pikiran gitu. Ternyata boleh bener juga ya yang papa bilangin, atau enggak bener juga ya yang anak saya bilang gitu. Karena sebenarnya kalau menurut aku antara orang tua dan anak kadang ada yang kita sebut dengan generation gap, jarak antara generasi gitu ya. Banyak orang tua yang berpikiran, ini mungkin teman-teman yang millennials yang nonton ini, kalian paham banget, yang namanya YouTubers itu bisa menghasilkan uang, gitu kan. Yang namanya influencer itu bisa menghasilkan uang, kayak gitu. Cuman orang zaman dulu, orang tua kita pernah kepikiran, kayak gitu. Mana ada sih orang kerjaannya cuma nge-review makanan bisa menghasilkan uang? Mana ada sih orang kerjaannya main game dapat uang kayak gitu. Itu zaman dulu nggak ada yang kepikiran kayak gitu. Main game dapat uang, review makanan dapat uang. Bahkan ada yang dapat uang, tahu nggak dari mana? Unboxing mainan. Ada unboxing mainan. Jadi dia beli mainan. Cuma dibuka aja mainannya. Jadi yang nonton YouTube-nya itu adalah orang-orang yang ingin beli mainan tersebut, tapi sebelum beli lihat dulu nih review mainannya dari si orang ini, kayak gitu, biar aku nggak salah beli, kayak gitu. Aku baru pertama kali denger ini. Baru tahu ya, banyak loh unboxing itu. Jadi ada unboxing mainan, unboxing macam-macam produk, tiap-tiap produk tuh banyak banget kayak gitu. Jadi generation gap itu yang membuat orang tua kita was-was kalau kita memilih jurusan tertentu, karena misalkan ada anak pingin jadi YouTuber, pingin masuk perkuliahan yang ada hubungannya sama edit video kayak gitu. Terus orang tuanya nggak ngerti apa edit video apa. Zaman dulu, zamannya papa, orang sukses ya kalau jadi insinyur misalkan, kalau jadi orang kerja di kantor kayak gitu tuh kategori suksesnya itu. Meanwhile zaman kita beda lagi gitu kategori suksesnya. Bisa aja orang yang ya itu tadi aku bilang unboxing mainan bisa menghasilkan uang, siapa yang tahu sekarang gitu kan, kayak gitu. Jadi menurut aku kita juga sebagai anak harus memberikan pengetahuan kepada orang tua gitu. Jadi kayak ini bisa loh kayak gini, ini bisa loh kayak gini. Jadi biar ada komunikasi yang terjalin supaya saling ada pengertian satu sama lain kayak gitu. Benar. Nah, iya benar banget sih yang tadi kamu bilang itu. Jadi maksudnya kan kita orang tua sama kita pun juga ada generation gap itu kan. Maksudnya mereka lahir di zamannya di zaman itu kan. Kita di zaman yang sekarang gitu. Pasti ada perbedaan itu juga pasti gitu. Jadi menurut aku sih ya semuanya harus dikomunikasiin, dan anak itu sendiri mungkin kalau misalkan aku mau ini nih, aku mau jadi ini nih, boleh dicoba di riset, maksudnya kasih informasi, kasih data sama informasi ke orang tua gitu, kayak lebih diyakinkan gitu. Ini ada komen, Lui, kameranya jangan diturunin ke bawah dong, aku mau lihat wajah cakepnya lebih jelas. Asik. agak turun kameranya. Agak turun. Atau kamu mundur, menjauh, biar kelihatan semuanya. Iya, oke, iya udah, oke. Iya. Jadi ya menurut aku sih, jadi harus ingin data sama informasi, karena yang kayak kita tahu kan mungkin dulu YouTube kan nggak begitu terkenal ya, tapi sekarang kan maksudnya zaman dulu kan ya nggak ada YouTube juga dulu, tapi maksudnya sekarang dengan YouTube, dengan yang tadi kamu bilang review makanan itu pun juga review makanan dan review lain-lainnya itu pun juga bisa menghasilkan. Jadi kita harus coba belajar kayak kasih komunikasi, yakinkan papa mama kalau misalnya kita pun juga bisa hidup dengan itu gitu loh. Di kedepan kita bisa hidup dengan itu, bisa hidup sejahtera. Kalau zaman tuh sebenarnya berubah ya. Iya. By the way, ngomong-ngomong tentang perubahan zaman ya. Aku tadi sempat riset Lui. Ini contekan aku. Bentar ya. Jadi ada manusia itu kan punya dua skill ya. Hard skill sama soft skill ya. Hard skill itu kemampuan apa ya nyebutnya? Kemampuan yang beneran nyata, soft skill itu kemampuan yang tidak nyata. Nah, jadi di tahun 2020 tadi aku search kemampuan-kemampuan
soft skill apa dan hard skill apa yang sedang dibutuhkan oleh zaman ini gitu. Ini aku bacain yang soft skill dulu ya, teman-teman catat ya. Okay. Jadi ini ada beberapa soft skill yang sangat penting di tahun 2020 dan ke depannya. Gitu. Yang pertama leadership, kepemimpinan. Jadi kita harus melatih diri kita untuk jadi leader gitu ya. Jadi kita bisa tahu cara mendelegasikan pekerjaan. Itu kan tugas seorang leader gitu, tahu mengambil keputusan kayak gitu-gitu. Kedua, berpikir kritis. Nah, ini penting banget karena banyak netizen Indo yang berpikirnya kurang kritis gitu, termakan hoax. Benar. Gitu, berpikir kritis. Jadi kita ketika kita diberikan sebuah informasi, kita nggak menelan informasi tersebut mentah-mentah, tapi kita riset lagi, kita gali lagi informasi tersebut, kita cari kebenarannya kayak gitu. Selanjutnya ada kemampuan untuk mempersuasi orang gitu, meyakinkan orang. Nah, ini apalagi buat tadi tuh teman-teman yang mau milih jurusan, teman-teman harus mampu untuk mempersuasi orang tua supaya mendukung keputusan-keputusan yang kita ambil kayak gitu ya. Lalu ini berpikir kreatif. Berpikir kreatif tuh out of the box itu penting banget loh. Sekarang aku kan jurusan aku tuh ya, KV itu kan jurusan kreatif ya. Aku merasa kemampuan untuk berpikir kreatif itu sangat terpakai di berbagai jenis pekerjaan loh. Jadi nggak cuma kamu anak kreatif, kamu hobi gambar, kamu pasti kerjaannya menggambar, seniman, nggak gitu teman-teman. Jadi belum tentu, benar. Banyak bisnis sekarang yang membutuhkan orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif gitu. Maksudnya out of the box, cara menjalankan bisnis, cara menjalankan pekerjaannya nggak yang seperti gimana ya, nggak strict seperti rules yang diberikan kayak gitu, tapi harus ada out of the box-nya. Iya, aku ini sih, yang berpikir kreatif ini memang sih nggak cuman anak-anak yang pinter gambar aja yang harus kreatif gitu ya, tapi maksudnya di setiap pekerjaan itu, bahkan aku sebagai guru pun juga harus berkreatif juga, gimana cara supaya anak-anak tuh bisa terus semangat belajarnya, gimana supaya anak-anak tuh nggak cepat bosen gitu. Benar-benar berpikir kreatif itu penting sih benar. Karena kalau kamu ngajar misalkan, cara pengajaranmu sama seperti cara pengajaran guru-guru kita zaman dulu, papannya masih kapur, nulis gitu kan. Terus habis itu gaya ngomongnya boring gitu. Guru-guru zaman sekarang tuh bisa pakai video YouTube, bisa pakai anything yang kreatif. Semoga jadi menarik perhatian kayak gitu. Itu tadi ya, berpikir kreatif. Selanjutnya ada kemampuan untuk berkolaborasi. Jadi kayak kita yakin deh teman-teman, kita di dunia ini tidak akan mungkin hidup soliter ya, maksudnya hidup sendiri. Kita pasti akan di dunia pekerjaan ini pasti akan bertemu orang. Kita akan bekerja sama dengan orang. Nah, kita harus punya kemampuan kolaborasi. Kemampuan kolaborasi itu ya berarti kita nggak mau menang sendiri, nggak egois gitu. Tapi kita harus mampu untuk menyatukan berbagai manusia ini supaya bisa bekerja bareng kayak gitu. Selanjutnya, kemampuan adaptasi. Nah, ini juga penting ya. Adaptasi. Jadi kayak apalagi kayak contoh nih, misalkan ada aku dari SMA. Ketika aku SMA, aku masih tinggal di rumah orang tua. Tapi ketika kita udah masuk kuliah, itu aku benar-benar dilepas sama orang tua aku. Jadi aku kayak di kos-kosan gitu kan, sendiri tanpa bantuan orang tua. Nah, itu aku harus mampu beradaptasi gimana sih cara hidup mandiri kayak gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Herman Putra Lawi. Bang, gimana caranya menghadapi orang tua jika kita gagal dalam bidang yang kita pilih, seperti gamers dan lain-lain? Nah, gimana kalau menurut Lui? Kalau menurut aku ya, gimana cara menghadapi orang tua jika kita gagal dalam bidang yang kita pilih seperti gamer? Kalau aku jawab dulu deh ya. Boleh. Karena itu memang bahkan untuk di level zaman sekarang, memilih pekerjaan menjadi gamer itu pekerjaan yang sulit dan menantang gitu ya. Aku mau cerita, ini kita ngomong soal game ya. Nanti kita akan lanjut soft skill-nya. Kita ngomongin soal game dulu. Pernah gak sih, Lui, kamu kebayang gak sih? Zaman dulu, itu olahraga bola itu, karena kan kita mau nonton bola, rela bayar ya. Mau nonton sepak bola ya. Sepak bola itu kan sekarang jadi olahraga yang paling boom di seluruh globe ini, di seluruh dunia ini. Nah,
dulu kebayang nggak sih permainan bola itu sejarahnya awalnya gimana? Itu Nggak, belum pernah ngikutin sih. setahu aku yang aku baca itu zaman dulu permainan bola itu ya orang main biasa aja kayak gitu. Orang nggak ada kompetisinya, nggak ada, ya orang main have fun, tidak menghasilkan uang dari itu kayak gitu. Tapi itu ribuan ratusan tahun yang lalu kayak gitu kan. Seiring perkembangan zaman, si permainan bola ini karena ada fansnya, karena ada orang yang rela untuk bayar, orang yang rela untuk mengeluarkan uang demi menonton, itu lama-lama akhirnya akan jadi menghasilkan uang kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau untuk game sekarang aku ngelihatnya sih di beberapa negara itu sudah ada orang yang rela bayar demi nonton orang main game. Itu udah ada kayak gitu. Cuman memang kalau zaman sekarang mau lebih gampang meyakinkan orang tua aku mau jadi atlet daripada aku jadi gamer. Padahal gamer juga kategorinya bisa kita kategorikan sebagai atlet ya. Atlet game kayak gitu. Nah, lebih gampang karena sudah ada bukti nyatanya gitu. David Beckham sukses, siapa Cristiano Ronaldo sukses, Taufik Hidayat sukses kayak gitu. Meanwhile untuk kita menjadikan gamer kita belum ada sosok gitu ya, belum ada sosok yang bisa dibilang terkenal secara global kayak gitu sih. Itu memang susah gitu ya. Kalau ini aku mau kasih jawaban yang realistis aja buat teman yang tadi tanya itu, aku mau kasih jawaban yang realistis yaitu kalau kamu sekarang masih tinggal di bawah naungan orang tuamu, gimana pun juga orang gimana ya? Permintaan orang tua tuh penting gitu. Pendapat orang tua tuh penting untuk dihargai sebenarnya. Karena kamu masih tinggal di sana, kamu masih disupport oleh orang tuamu gitu. Nah, tapi ketika kamu sudah mandiri sendiri, anggaplah misalkan aku nggak bisa jadi gamer, oke. Aku kuliah yang nggak ada hubungannya sama game gitu. Tahu-tahu aku kerja di kantor. Kamu bisa menggunakan gaji kantormu itu untuk mensupport, sekarang kita bisa bilang hobi lah. Tapi ketika hobi itu sudah bisa menjadi menghasilkan uang, kamu misalkan ngantor, pulang kantor, streaming di Twitch gitu, teman-teman yang tahu Twitch ya, streaming Twitch kayak gitu, terus Twitch tuh bisa menghasilkan uang gitu. Nah, lama-lama kalau udah terkenal dengan sendirinya, si hobi tersebut akan bisa menjadi pekerjaan kayak gitu, seiring dengan perkembangan zaman juga. Menurut aku sih jawaban yang cukup realistis dari aku seperti itu sih ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kamu mau jawab juga, ayo boleh. Kalau menurut aku sih ya paling kalau misalkan udah ada kegagalan, ya maksudnya kalau misalnya memang kita tertarik di bidang itu ya tetap aja tetap ditekunin gitu, tetap ditekunin dulu. Tapi kalau misalnya memang kayaknya ternyata memang nggak bisa nih, ya udah coba cari peluang, maksudnya kerjaan yang maksudnya memang kita juga seneng, yang maksudnya memang pekerjaan yang bisa kita lakukan ya kita coba aja gitu. Oke, kita akan lanjut ya ke soft skill-nya tadi. Tadi sampai mana? Adaptasi ya? Ya, kemampuan adaptasi. Terakhir. Jadi setelah kemampuan adaptasi yang teman-teman penting untuk miliki adalah emotional intelligence, kecerdasan emosional. Kayak gitu. Ini lebih penting dari IQ sih zaman sekarang ya. Jadi kayak kecerdasan emosional itu adalah gimana caranya kita bisa mengetahui kondisi emosi lingkungan dan diri sendiri kayak gitu ya. Jadi untuk bekerja, kita kan bekerja dengan manusia bukan dengan robot gitu ya. Setiap orang kan punya emosi, jadi kita penting untuk mengetahui state emosi orang-orang tuh ada di posisi mana, terus gimana cara kita mengontrol emosi kita, supaya aku banyak melihat orang di dunia pekerjaan, di dunia kantor yang seharusnya profesional, tapi orang tersebut tidak profesional karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Kalau marah, maki-maki, kata-kata kasar, tantrum, meledak-ledak, itu kan kondisinya nggak emosional kalau kita ngomongin di bidang profesional ya. Kayak gitu. Itu udah habis nih ya. Important soft skill yang harus kita miliki gitu. Oke. Aku masih ada nih important hard skill sekarang. Untuk ini kita cepat aja ya. Hard skill. Untuk di tahun 2020 yang penting untuk teman-teman miliki yang akan kedepannya akan banyak yang mencari adalah pertama cryptocurrency. Jadi itu kayak Bitcoin. Bitcoin, oke. Jadi kayak sekarang nggak cuma Bitcoin doang sih, teman-teman, banyak banget koin-koin yang lain gitu ya. Jadi kemampuan untuk cryptocurrency, ini aku banyak yang kurang ngerti juga karena ini aku ambil dari internet ya guys. Cloud computing selanjutnya. Terus pokoknya yang berhubungan dengan teknologi digital, gitu, digital, benar-benar. Analytical reasoning, itu kayak bisa menganalisa secara
reasonnya dianalisa gitu kali ya, kurang ngerti juga. Terus AI, artificial intelligence. Intelligence. Kayak, Oke. kecerdasan buatan kayak Siri, terus kayak Google gitu kan. Google apa sih namanya kalau kita minta tanya-tanya Google itu kan artificial intelligence gitu ya. Iya. UX design, UX itu user experience gitu. Ketika kita pakai Instagram, aplikasi itu ada poin-poin yang namanya user experience ya. Kita nggak perlu jelasin lebih lanjut. Kayak selanjutnya ada business analysis. Lalu ada marketing. Lalu ada sales, kemampuan untuk sales, terus computer science. Nah, dan ini yang paling terakhir nih paling spektakuler mungkin ya, karena sekarang pasti kita banyak lihat di mana-mana adalah video production. Jadi kemampuan untuk bikin video. Kan sekarang generasi di bawah kita, kamu generation Z juga kan berarti ya, Louis? Iya. Generation milenial maksudnya, milenial kan. Aku hitungannya milenial ya, iya 90-an. Milenial kan, ya. Kayak yang sekarang masih mahasiswa, masih SMA, itu kan kategori generation Z ya. Jadi kalau katanya nih, kalau millennials itu lebih ke Instagram, tapi kalau generation Z tuh lebih ke TikTok, yang mana fokus videonya lebih kenceng, kayak gitu. Jadi sekarang kemampuan orang untuk bikin video itu akan lebih di-appreciate, kayak gitu. Ya, itu adalah soft skill dan hard skill yang penting untuk tahun 2020. Kita akan lanjut ke topik pembahasan kita. Sekarang semua serba digital ya. Kita akan lanjut nih ke topik pembahasan kita nih. Ntar aku lihat contekan dulu. Oke, selanjutnya kita harus ini nih. Kita share pengalaman diri sendiri, belajar dan bekerja di satu lini dan memang keinginan kita apa sih manfaatnya. Ayo dari Lili dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri, pertama itu pengetahuan yang kita pelajarin di kuliah itu ya jadi terpakai ya, jadi maksudnya nggak sia-sia udah belajar 4 tahun, udah belajar 6 tahun, itu jadi dipakai dan maksudnya pemahaman kita di bidang itu pun juga jadi makin dalam gitu, nggak cuman di permukaan aja tapi bisa lebih mendalam lagi, itu pertama. Terus yang kedua kalau menurut aku lebih enak aja sih dijalaninnya, karena maksudnya waktu pas kita kerja pun juga kan pasti ada titik bosannya ya, meskipun itu tuh yang kita senengin juga gitu. Meskipun ada titik bosannya, tapi maksudnya karena itu juga pilihan kita dan maksudnya juga itu ya udah yang jadi jalan kita ya, meskipun ada bosan tetap aja kita bisa tetap jalanin gitu. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku sukanya karena aku akan excited, gampang untuk excited mencari sesuatu yang baru terhadap bidang tersebut gitu. Misalkan aku suka menggambar nih, anggaplah aku suka menggambar. Nah, gambar itu secara teknik itu, apalagi kita ngomongin dunia digital, akan ada aplikasi-aplikasi yang selalu baru, yang baru-baru terus supaya kita bisa belajar gitu. Ngedit video itu banyak banget aplikasinya. Dulu pakai misalkan Adobe Premiere, sekarang pakai DaVinci Resolve, terus pakai apa, banyak banget aplikasinya. Nah itu kalau kamu memang passionate di bidang yang kamu suka, kamu akan mencari tahu gitu. Ada update apa sih di sesuatu yang aku suka ini, kayak gitu. Oke, jadi ada rasa ingin tahu dan pengen menggali lebih dalam lagi ya di bidang itu. Ada rasa pengen menggali lebih dalam, dan itu gak usah dipaksa gitu, karena memang itu adalah passionnya kita, kayak gitu. Misalkan ada yang suka nyanyi misalkan ya, dia pasti akan tertarik untuk cari lagu-lagu baru. Coba aku bikin musik baru, gimana sih serunya apa, kayak gitu. Ada yang suka menulis, pasti dia pengen nulis sesuatu yang baru terus, kayak gitu. Karena itu dia menantang dirinya sendiri untuk terus maju, itu akan lebih mudah gitu. Kalau misalkan memang passionnya di situ, keuntungannya itu sih. Iya sih, benar. Lebih maksudnya kayak lebih maksimal lah ya kan, karena dia melakukan hal yang dia suka gitu. Jadi kalau dia melakukan hal yang dia suka, dia pun juga akan lebih maksimal hasilnya kan. Nah, terus tapi ada sisi negatifnya juga sih buat kadang kita melakukan hal yang kita suka terus-menerus, apalagi itu dikerjakan secara profesional. Kalau aku ngelihat teman-teman sepantaran aku, itu akan ada momen di mana dia justru jadi nek gitu ya, nek sama kerjaan dia sendiri gitu. Karena contoh nih, aku menggambar karena aku suka, aku fun menggambar gitu. Tapi ketika kita di dunia profesional, kita harus menggambar bukan yang kita suka loh. Kita menggambar apa yang di order sama klien kita gitu kan. Ada tuntutan itu ya. Ada tuntutan tertentu yang itu mungkin di luar dari idealisme kita, di luar dari kesukaan kita, justru tapi kita harus kerjakan karena ya namanya juga profesional, harus dikerjakan kayak gitu.
Itu akan ada Benar-benar. momen-momen itu ya teman-teman. Jadi ya itu wajar dan kita harus hadapin sih momen-momen itu. Terus ada momen-momen yang kalau di dunia seni itu kita bilangnya art block. Art Jadi block kayak apa tuh? aku buntu, buntu gitu. Oh, Mau buntu. kerjain Oh, apa ya? oke. Buntu. Ada momen-momen buntu gitu. Tapi kalau di dunia art kita bilangnya art block gitu. Aku nggak ngerti kalau di dunia kamu Mandarin apa Oke. gitu. Kalau kita sih ya, maksudnya kalau dalam ngajar pun juga kan pasti ada ya dalam satu titik, maksudnya, aduh, ini gimana ke depannya, maksudnya ngajarin gimana lagi gitu, maksudnya pakai metode apa lagi gitu. Jadi maksudnya kayak ya sama juga sih buntu gitu. Kayaknya Buntu ya. ini kayak udah sering dilakuin gitu, terus kayaknya kita sendiri juga, aduh, apalagi nih ya, tapi bingung gitu, apalagi gitu. Benar-benar. Art block, oke. Kita lanjut nih ya ke Mm. topik kita selanjutnya. Bentar. Nah, ini kalau ngomong tentang salah jurusan. Nah, boleh komen di bawah kalau merasa salah jurusan yang udah kuliah atau yang SMA tapi harusnya masuk IPA terus ternyata masuk IPS atau sebaliknya gitu. Boleh komen di bawah ya. Aku sebenarnya kalau di SMA termasuk salah satu orang yang salah jurusan sih. Jadi Kamu dulu ambil IPA? enggak, aku dulu ambil IPS. Tapi sebenarnya bukan karena aku harusnya masuk IPA, aku harusnya tuh masuk jurusan bahasa. Jadi dulu di SMA aku tuh ada 3 jurusan, IPA, IPS, bahasa. Nah, tapi entah kenapa sialnya nih ya, di angkatanku tuh nggak buka jurusan bahasa. Tutup jurusan bahasanya. Kadang yang daftar cuma 2 orang guys. Rugi gurunya mau ngajar kan. Jadi tutup gitu jurusan bahasanya. Jadi terpaksa aku ambil IPS karena aku nggak mau masuk IPA. Buset, udah bisa botak aku masuk IPA cuy. Aduh, begitulah. Kalau kamu gimana? Ada mungkin pengalaman temen yang salah jurusan atau kamu sendiri salah jurusan mungkin? Oke, kalau aku sih dari waktu pas SMA aku ambil IPS, dan karena aku memang memang udah tahu aku maunya IPS gitu, karena nggak begitu sama matematika, fisika itu aku nggak begitu tertarik juga gitu. Dan kalau aku lihat, maksudnya salah jurusan banyak sih yang sekarang, bukan banyak, maksudnya sorry, ada anak-anak tuh yang merasa oh salah jurusan, atau nggak maksudnya karena tapi maksudnya salah jurusan ini tuh harus kita cek lagi sih, maksudnya salah jurusan itu karena kenapa gitu, maksudnya apa karena kita kepengaruh sama orang lain kah, maksudnya ngelihat orang lain kayaknya lebih enak gitu, misalkan kayak ngelihat orang lain kerjanya begini lebih enak, tapi kita sendiri padahal kita juga nggak punya di kemampuan di situ gitu. Ini ada komen juga, aku tadi habis munculin. Teman-teman kalau mau tulis Q&A bisa ya, masukin di bawah ya, di box Q&A-nya ya. Aku punya kenalan, dia dipaksa masuk jurusan sama papanya, awalnya tersiksa tapi sekarang mulai enjoy. Wah. Nah, ini itu gimana menurut kamu? Kalau menurut aku, nah itu kan semuanya proses ya, maksudnya dalam nah, oh ya, aku jadi keinget di dalam kuliah ini aku close dulu ya biar muka kamu kelihatan. Oh ya. Nah, aku di pelajaran jurusan aku kan Mandarin kan, tapi jurusan Mandarin ini tuh lebih ke keguruan. Dan awalnya juga aku belum ada kepikir sih, maksudnya aku mau jadi guru bahasa Mandarin, belum ada kepikir itu, tapi maksudnya aku masuk dulu karena di saat itu juga aku dapat beasiswa di fakultas itu, maksudnya untuk pendidikan bahasa Mandarin. Awalnya nggak ada kepikiran untuk mau jadi guru gitu, tapi seiring berjalannya waktu, terus ada ikut, maksudnya tetap jalanin pelajarannya tetap sampai itu, terus tiba-tiba ada mulai kok kayaknya jadi guru enak juga ya, maksudnya menikmati juga jadi guru gitu. Jadi maksudnya menurut aku kalau misalkan merasa salah jurusan, dicoba dulu aja, maksudnya sampai diselesain dulu sampai akhir gitu. Kan kita nggak tahu, maksudnya ilmu itu bisa aja kepake. Mungkin sekarang kita merasa itu nggak kepake gitu, tapi bisa aja di masa depan itu bisa jadi kepake gitu. Dan seperti tadi yang temannya Michelle bahkan bisa lebih jadi enjoy gitu, yang awalnya tersiksa jadi malah enjoy gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan merasa salah jurusan, tetap lanjutin aja gitu, tetap bertanggung jawab dengan apa yang udah dipilih gitu. Dan siapa tahu aja ilmu yang udah dipelajari juga bisa kepake di masa yang akan datang gitu. Kalau aku punya 2 cerita nih. Jadi cerita pertama, aku punya teman. Dia itu teman seangkatan aku di DKV, cuman dia itu pindahan dari jurusan arsitek. Dia di arsitek udah semester 6 atau 7. Bayangin, semester 6 atau 7 tuh at least 3 tahun berarti. Udah kuliah arsitek, udah mau gila tuh ya kuliah arsitek, cerah, terus pindah ke desain. Dan akhirnya di desain dia lulus.
waktu di Oke. wisudanya, karena semua orang udah tahu dia gitu, dia tuh di kampus itu udah dedengkot, bayangin, udah lama banget di kampus itu. Jadi dia 6 semester arsitek, terus berapa semester ya, 8 semester kayaknya tuh di DKV kayak gitu. Pas wisuda ditepuk tanganin standing applause sama orang-orang, karena akhirnya lulus juga kamu setelah sekian lama kayak gitu kan. Nah, itu adalah momen salah jurusannya dia dan dia pindah, tapi dia akhirnya menemukan jurusan yang tepat. Itu kasus pertama kayak gitu. Jadi aku rasa ada momen dimana kalau teman-teman merasa oh ini berat banget, ini nggak sesuai passion atau kayak gitu, terus teman-teman punya mungkin dana lebih untuk pindah jurusan, itu nggak apa-apa untuk dilakukan. Yang kedua, aku punya cerita tentang banyak teman-teman sepantaran aku yang kuliahnya DKV, yang mana kebanyakan orang yang kuliah DKV itu jadinya apa? Graphic designer biasanya, kayak gitu. Oh tapi banyak, ada yang jadi YouTuber teman aku, sukses loh. Aku nggak mau sebut merek ya, tapi dia cukup sukses. Dia YouTubernya bukan YouTuber desain, YouTuber masak. Cuman ilmu desain yang dia pelajari di DKV, di kampus, itu akhirnya membantu dia untuk ngedit videonya dia, untuk dia bikin logo channel YouTube-nya dia, itu bantu banget gitu. Jadi dia nggak usah hire orang. Terus kita di dunia desain diajarin gimana cara ya berpikir kreatif juga. Jadi tidak melulu jurusan yang teman-teman ambil itu hard skill-nya itu gitu, tapi soft skill-nya, aduh belepotan ngomong, soft skill-nya kan banyak kayak gitu. Contoh, kalau di kasus aku di desain itu kita diajarin program-program digital kayak Photoshop. Tahu dong Photoshop ya? Photoshop buat ngedit foto, Adobe Illustrator buat menggambar, ada yang buat edit video apa. Itu hard skill. Tapi soft skill yang kita pelajarin adalah kreatifnya gitu di DKV. Nah, si kreatif ini itu bisa diaplikasikan ketika kamu jadi apapun sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin kalau pas ada yang ngambil jurusan apa, arsitektur gitu. Kerja nggak arsitektur, nggak jadi arsitek pun nggak apa-apa sebenarnya, karena ketika kita sekolah arsitek bisa jadi kita diajarin cara berpikir yang logis, runtut, cara membangun perusahaan tuh gimana kayak gitu. Mungkin ada poin-poin itu yang bisa diterapkan ke pekerjaan yang sekarang kayak gitu. Jadi ada dua kasus sebenarnya yang mana menurut aku tidak ada benar, tidak ada salah di dua kasus ini gitu. Boleh pindah jurusan, boleh dilanjutin aja kayak gitu. Itu tergantung kondisi saat itu juga sebenarnya. Gitu kalau menurut aku. Oke, kalau aku sih, iya sih, tadi kamu bilang, maksudnya yang kita lagi pula yang kita pelajarin itu kan nggak cuma di dalam kampus juga ya, maksudnya kita juga bisa pelajarin yang tadi kamu bilang itu, maksudnya hard skill sama soft skill juga gitu. Jadi maksudnya tuh juga sekarang yang sekarang kan ada banyak kayak platform yang bisa buat kita belajar, misalkan kayak skill academy atau maksudnya dari YouTube pun kita juga bisa belajar gitu. Jadi maksudnya perbanyak skill itu tuh ya ada gunanya juga di masa depan gitu. Misalkan kayak kamu kan kamu suka gambar ya, mungkin kamu bisa lebih di skill dalam marketing, jadi supaya orang tuh bisa tahu, jadi kamu bisa memasarkan gambar-gambar kamu gitu kan, itu bisa juga bisa gitu. Misalkan aku suka gambar nih, tapi aku nggak masuk jurusan gambar, aku masuk jurusan apa deh, misalkan bahasa gitu ya. Nah, aku bisa jadi kemampuan gambarku itu aku pakai buat ngajar bahasa, jadi supaya menarik. Nah, iya. Nah, kayak gitu-gitu, itu bisa diaplikasiin. Benar. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi nggak nih? Oh, udah hampir habis nih kita ya guys ya. Mau closing habis ini ya guys. Tapi sebelum closing, aku punya kabar baik. Bentar, aku sendiri ada laptop di sini, jadi aku sambil nontek kabar baik gitu. Karena kan kita lagi pandemi ya, isinya kabar negatif semua gitu kan, capek dengernya ya. Jadi aku pingin di hati yang gembira supaya teman-teman gembira. Aku mau share kabar baik nih. Bentar. Ini ada 6 kabar baik penanganan virus corona di Indonesia menurut Kompas, ya, kompas.com. Oke, pertama, presentase kematian korban COVID menurun sekarang. Jadi itu kabar baiknya yang pertama ya. Angka kesembuhannya meningkat. Wow. Gitu. Jadi pada April 2020 persentase kesembuhan 9,79%. Mei 2020 naik. Dan sekarang akhirnya semakin lama semakin naik dan akhirnya mencapai rata-rata 47,08% kayak gitu ya. Lalu juga yang ketiga nih, ruang isolasi meningkat. Jadi ruang isolasi
ini meningkat menjadi 23.519 dan jumlah bed untuk isolasi juga meningkat menjadi 188.510 kayak gitu. Nah, ini terus ada kasus dari pasien klaster secapa, kasus positif di sekolah calon perwira secapa gitu ya. Angkatan Darat di Bandung pada Juli 2020 sempat menjadi sorotan. Pasalnya sebanyak 1.226 orang dinyatakan positif pada 2 Juli 2020. Nah, tapi kabar baiknya, nah ini kabar baiknya, pasien yang sembuh dari klaster ini ada sebanyak 994 orang. Hingga kini 314 orang masih berstatus positif, tapi sisanya sembuh, kayak gitu. Lalu ini yang paling pengen ditunggu-tunggu orang, kabar baiknya ya guys ya. Jadi uji coba vaksin Sinovac, gitu. Jadi ini kabar baik lainnya, vaksin COVID-19 dari perusahaan China Sinovac Biotech telah tiba di Indonesia pada hari Minggu tanggal 19 ya, 19 bulan lalu. Vaksin tersebut kini telah diserahkan kepada PT Bio Farma dan vaksin ini Bio Farma akan bekerja dengan Universitas Padjadjaran dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk mempersiapkan uji klinis serta berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mulai mengembangkan vaksin ini ke tahap yang lebih lanjut ya. Oke, bersyukur banget ya udah ada kemajuan ini. Terus ada naikkan target tes. Pada Senin tanggal 13 bulan Juli, Jokowi kembali berpesan kepada jajarannya untuk naikkan target pemeriksaan virus menjadi 30.000 spesimen per hari. Gitu. Sebelumnya targetnya apa? 10.000, jadi naik 3 kali lipat untuk pemeriksaan COVID ya. Kayak gitu. Dan sampai tanggal 30 kemarin, Indonesia telah menguji sebanyak 1.477.629 spesimen. Begitu. Nah, itu kabar baiknya. Jadi semoga teman-teman yang nonton ini nggak cuma menerima kabar buruk aja. Kan sekarang isinya sosial media tuh drama gitu kan. Terus yang ini banyak korban COVID nggak ada kabar positif gitu. Aku berharap dengan teman-teman nonton ini jadi lebih gembira hatinya, karena ini kan hati yang gembira gitu ya. Amin. Oke, kita closing dulu ya. Ada kata penutup mungkin dari kamu? Kalau kata penutup dari aku ya saat dalam memilih jurusan sih, kembali lagi ya, ini kan tadi COVID, sekarang memilih jurusan. Ke dalam memilih jurusan ya kita harus coba terus gali sebenarnya apa sih yang menjadi minat dan potensi dari diri kita gitu. Dan dalam milih jurusan pun juga kita harus tetap komunikasi sih sama orang tua, mau gimana pun tetap harus komunikasi dan maksudnya saling mau belajar ngertiin satu sama lain gitu, tetap komunikasi. Terus dan dalam cari jurusan juga ya kita coba cari jurusan mana yang paling memampukan kita tuh bisa lebih berkembang lagi gitu, dan nggak cuma berkembang buat diri sendiri tapi juga untuk lebih bisa berdampak bagi orang lain juga. Jadi maksudnya apa yang kita pelajarin juga bisa kita berikan kepada orang lain juga gitu. Oke. Terima kasih Lui. Kalau dari aku kata penutupnya adalah jurusan apapun yang kita pilih sebenarnya itu kita tidak boleh maju sendiri cuma mengandalkan diri kita sendiri gitu ya. Kita harus mengandalkan Tuhan juga. Karena in the end of the day manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa serahkan semua kegalauan kita, pergumulan kita, keresahan kita sama Tuhan. Ingat ada Tuhan. Kayak gitu aja sih. Benar-benar. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Selamat malam dan bye-bye. Sampai jumpa di live talk selanjutnya ya. Thank you juga semuanya.